Shalom, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Ibu Dia Rumsasi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen untuk kelas 11 SMA di semester yang pertama ini. Judul pelajaran kita hari ini adalah Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi adalah Anugerah Tuhan. Kompetensi dasarnya adalah yang pertama mengakui bahwa kebudayaan dan teknologi adalah anugerah Allah. Yang kedua, bersikap kritis dalam menghadapi perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, seni dan teknologi dengan mengacu pada Alkitab. Yang ketiga, menilai perkembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, seni dan teknologi dengan mengacu pada Alkitab. Dan yang keempat, membuat karya yang mengkritisi perkembangan kebudayaan, iptek, dan mengacu kepada Alkitab. Nah, kegiatannya adalah yang pertama, kemarin kita sudah mengamati, yang berikutnya kita akan mengumpulkan dari berbagai sumber apa saja wujud kebudayaan, iptek yang merugikan kehidupan manusia ya. Untuk yang minggu lalu kita sudah belajar bahwa iptek itu memberi pengaruh yang positif. Nah, kita akan melihat di sini bagaimana iptek itu memberi pengaruh yang merugikan atau negatif dalam kehidupan manusia. Yang pertama ya, dengan adanya iptek kadangkala kita melihat banyak peristiwa yang kejam itu bermunculan di media sosial, internet dan sebagainya ya. Ini mengerikan sekali ya. Di satu sisi kita bisa memperoleh banyak ilmu pengetahuan, tapi kita tidak bisa lepas dari melihat keadaan-keadaan buruk, jahat yang terjadi di masyarakat itu melintas di depan mata kita ketika kita membuka teknologi atau internet itu ya. Lalu yang kedua, ya kita tahu bahwa di sini banyak perselingkuhan yang terjadi dari adanya kecanggihan teknologi, dari just chatting ya akhirnya menjadi cheating ya. Kayaknya awalnya hanya chatting, bercakap-cakap, akhirnya ada menipu pasangan kita. Jadi ternyata bisa saja antara chatting dan cheating ini melekat satu paket ya. Ini harus kita waspadai. Teknologi yang baik sebenarnya untuk kita melakukan percakapan atau chatting, tapi ternyata akhirnya menjadi cheating ya. Kemudian kita melihat yang merugikan dari teknologi ini. Ada anak-anak yang sudah kecanduan gadget ya, bahkan terantum kalau sudah marah seperti itu. Dan yang berbahaya, dia melihat konten dewasa yang seharusnya tidak dia lihat ya. Tapi karena kadangkala orang tua pikir wis yang penting menang anaknya ya, seperti itu sehingga udah dikasih smartphone aja ya, dia orang tua nyaman, anaknya nggak taunya kecanduan dan melihat konten-konten yang seperti ini yang tidak seharusnya. Ya, ini keprihatinan kita. Nah, kemudian dari teknologi ya yang negatif adalah banyak hoax ya. Kita kadangkala susah juga membedakan ini hoax atau bukannya, maka yang paling penting kita juga sharing dulu sebelum sharing, yaitu yang paling penting ya. Jangan asal pecet aja terus sharing kemana-mana sesuatu yang tidak tentu kebenarannya ya. Ada pasalnya loh ini nanti ya. Kemudian teknologi akhirnya membawa kerugian, cybercrime, kejahatan ini ya. Dulu saya pun pernah tertipu ya, belanja lewat Instagram ya, ring light ya, karena saya kan juga job site-nya merias ya. Ternyata saya kena tipu, ring light-nya nggak pernah sampai ke rumah dan uangnya rugi beberapa juta ya karena membeli seperti ini ya. Oke, jadi berhati-hati saja. Memang tradisional kadangkala tetap kita butuhkan ya demi kenyamanan. Walaupun dengan belanja online itu juga kita memperoleh kemudahan sih, cuma kita harus mencermati terlebih dahulu penjual online-nya itu ya. Kemudian bisa saja perjudian secara online dan seterusnya ya. Semua bisa dilakukan secara online. Nah, sifat konsumtif ini ya, emak-emak kadang-kala nggak sadar ya, tinggal pencet ya, langsung paketan datang, hampir tiap hari paket datang ya. Oke, jadi ini hati-hati dengan teknologi yang ada, kita harus ngerem diri kita sendiri. Kadang-kala sih memang kita merasa dimudahkan, tapi kita lupa menghitung bahwa itu ada ongkirnya juga ya. Oke, nah kegiatannya adalah kita akan belajar dari ayat Alkitab ini. Nanti bisa dibaca, tapi hari ini
pertemuan ini adalah dari 1 Korintus pasal 10 ayat 23. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Artinya segala sesuatu memang boleh, ya. Bahkan ya sudah, tetap bolehlah, ya, dipepet-pepet sehingga boleh. Tetapi ketika kita mau bijaksana, apalagi kita sudah mengetahui kebenaran firman Tuhan bahwa bukan segala sesuatu berguna, bukan segala sesuatu membangun. Hal ini harus membuat kita lebih bijaksana dan selektif. Walaupun boleh, kita harus berpikir itu berguna tidak, itu membangun tidak untuk kehidupan kita, untuk arah yang lebih baik, ya. Jadi, pelajaran yang kemarin dan sekarang ini sangat berhubungan. Memang teknologi itu boleh sih, ya, kita punya kebebasan, punya hak menggunakannya. Tetapi kita perlu menelaah lagi apakah teknologi yang kita gunakan itu berguna atau membangun atau tidak memberi manfaat sama sekali, bahkan memberi yang negatif dampaknya. Nah, itu maksud dari firman Tuhan di sini. Jadi, hari ini kita belajar untuk menggunakan teknologi secara bijaksana sesuai tuntunan dan arahan firman Tuhan, bahwa segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jadi harapan saya setelah kita belajar bersama mengenai sesi ini, kita tahu bahwa kita akan menggunakan teknologi secara selektif yang memberi manfaat, kegunaan, dan yang membangun kehidupan kita menjadi lebih baik, tentu saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, ini tugasnya, bagaimana caramu menyikapi dampak negatif dari perkembangan kebudayaan iptek yang mengacu pada Alkitab. Nanti berikan konteks Alkitabnya, ditulis tangan, difoto, cukup 1 halaman saja, diupload melalui Room Camilo aplikasi sekolah. Terima kasih, kiranya Tuhan selalu menyertai kalian, masa muda kalian dan masa depan kalian, utamanya untuk menyikapi hal-hal yang negatif dan tetap mengingat firman Tuhan bahwa segala sesuatu boleh, tetapi bukan segala sesuatu berguna dan membangun. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.